Katakan padaku, Raki, apa yang bisa membatalkan pertunangan ini? Raki, percayalah padaku, aku akan menanganinya. Katakan apa masalahnya. Pendeta memanggil semua orang. Waktu yang menguntungkan akan terlewat. Begini, Prita mengenakan cincin pertunangan yang kita beli untuk Sherlyn, Mahes. Dan cincin itu tidak bisa lepas dari jarinya. Aku tidak tahu bagaimana cara melepaskan cincin itu dari jarinya. Kau... Apa yang terjadi, Raki? Cincin itu untuk Sherlyn. Mengapa Prita memakainya? Aku harap kau ingat bahwa Sherlyn adalah calon menantu kita, bukan Prita. Iya, Kakak. Kau memang benar, tapi aku yang menyuruhnya untuk mencoba cincin itu untuk memeriksa desainnya. Aku tidak tahu kalau cincin itu akan tersangkut di jarinya. Ya, syukurlah keberuntungan ada di pihakku. Apa kita tidak punya pilihan lain? Bisakah mencari cincin lain agar pertunangan tidak dibatalkan? Oh iya, kami punya pilihan lain. Kami akan melakukan sesuatu, jangan khawatir. Dan kalian kenapa ke sini? Para tamu pasti bertanya kemana kalian pergi. Pergilah ke sana dan buatlah mereka sibuk. Aku akan pergi mencari cincinnya. Rishabh, ajaklah Sherlyn. Iya, aku akan menunggu. Ayolah Rishabh, pergilah. Mahes, boleh aku tahu cincin yang kau bicarakan? Sejauh yang ku tahu, kami tidak memiliki cincin lain. Tenang, jangan remehkan aku akan mengurusnya. Jangan khawatir, aku akan pergi dan mengambil cincin itu. Dan bawalah Nyonya Kurana bersamamu. Ayo, ayo pergilah sekarang. Cepatlah kembali. Mahes, apa kau memesan cincin tambahan? Kenapa tidak memberitahuku? Tunjukkan cincinnya. Aku tidak punya cincin lain. Aku bicara cincin yang sama. Aku berbohong agar Sherlyn tidak tersinggung. Ya sudah, jangan khawatir. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemput Prita dan Karan. Tunggu. Bagaimana aku tidak khawatir? Ini adalah masalah serius. Saat ini aku sedang tidak ingin bertengkar dengan gadis ini. Aku harus diam-diam pergi dari sini. Tunggu sebentar, jangan pergi. Kau mau kemana? Aku heran kenapa sikapmu kasar sekali pada aku. Dengar, Sristi, aku harus menjelaskan dua hal padamu. Ya sudah, jelaskan. Pertama, aku tidak menatapmu. Dan yang kedua, aku tidak pernah mengikutimu. Aku hanya membalut plester di jariku. Kau yang mengikuti aku ke sini. Oke, aku mengakuinya. Kau mengakuinya, kan? Ya, itu memang benar. Untuk apa aku menyangkal? Tepat sekali. Dan bahkan sebelumnya aku tidak mengikutimu atau menatapmu. Tunggu sebentar. Aku mengakui satu hal, tapi itu tidak berarti aku mengakui semuanya. Aku mengakui bahwa aku mengikutimu, tapi aku tidak mengakui bahwa kau tidak mengikutiku. Aku minta maaf. Semoga kau setuju. Aku minta maaf, tapi kau harus setuju. Ini adalah kebenarannya. Tunggu, katakan dulu satu hal. Kenapa aku tidak menyalahkanmu kali ini? Karena kau tidak menatapku ketika aku melihat ke arahmu. Jadi aku pergi dari sana. Oh. Apa maksudmu? Aku pikir kau tidak menatapku, tapi seperti biasa kau menatapku. Aku tidak bisa memahami satu hal. Kenapa kau selalu terus menatapku? Apa masalahnya? Kau selalu menatapku. Kau baru saja mengakui bahwa kau menatapku, kan? Jadi aku harus menutup mataku. Ini adalah lelucon yang sangat buruk. Sebaiknya tutup mulutmu. Dengarkan dengan baik, setidaknya kau tidak bicara omong kosong. Dengar. Sristi, aku minta maaf padamu. Aku mohon maafkan aku. Aku yang salah. Maaf. Kalau kau meminta maaf padaku sebelumnya, maka aku tidak akan mengganggumu. Itulah yang aku katakan. Oke, lebih baik terlambat daripada tidak. Baiklah, Samir, aku akan memaafkanmu. Setidaknya sekarang kau tidak menggangguku lagi. Tapi bukan berarti... Samir, aku mau minta tolong. Pergilah ke rumah Nyonya Sarla untuk memanggil Prita dan Karan. Kita tidak bisa melanjutkan pertunangan tanpa mereka. Karan dan Prita? Kenapa tidak bisa dilakukan tanpa mereka? Karena cincin pertunangannya ada pada mereka. Kenapa kau bertanya terus? Sana jemput mereka. Maaf. Cepat pergi. Tunggu. Sristi, aku juga minta tolong. Pergilah dengannya ya. Kalau dia tidak bisa menemukan rumahmu, itu akan memperburuk keadaan. Cepat ya. Baik, Bibi. Hei, berhentilah saling memandang dan pergilah. Semoga cincin itu bisa terlepas dari jarinya Prita.
yang kau lakukan di sana? Apa yang kau lakukan di sana? Apa kau datang ke sini untuk meniruku? Aku tidak bisa mengeluarkan cincin ini dari jariku dan untuk Ya, menambah. sebenarnya aku mencoba untuk katakan satu hal. Kenapa kau selalu mengundang masalah untuk dirimu sendiri, Prita? Kau harus menjauh dari perhiasan dan ornamen seperti ini. Sebelumnya kau disalahkan karena mencuri batu permata dari kalung Kritika. Dan sekarang cincin ini tersangkut di jarimu. Aku akan dapat masalah. Apa kau ingin orang lain menilaiku negatif? Semua orang menunggu cincin ini dan ini tersangkut di jariku. Dan ini susah sekali dibuatnya. Aku butuh bantuan. Oke, akan kubantu. Di mana pisaunya? Pisau? Kenapa kau butuh pisau? Jika kau akan memotong cincin itu, lalu bagaimana saya menyukainya? Aku tidak akan potong cincin itu. Aku akan potong jarimu. Tidak. Aku suka raut wajahmu ini. Tatapan ketakutan. Tolong berhenti bercanda. Seluruh keluarga sedang menunggu cincin ini dan ini tersangkut di jariku. Pikirkan sesuatu. Tolong bantu aku. Ambil sabun dan bentuk busa. Hati-hati. Tunggu sebentar, biar aku yang melakukannya. Busanya. Cincin ini tidak mau lepas. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tanganmu dulu. Aku akan pikirkan yang lain. Duduklah di sini. Aku akan cari jalan keluar. Apa kau punya lotion? Ada di sana. Kita coba ya. Aduh. Kenapa aku tiup-tiup? Ringankan rasa sakit. Kau boleh tertawa. Aku tidak akan membantu. Baiklah, lakukan saja. Tunggu sebentar. Jarimu tergores. Kau punya salep? Aku akan memakaikan plester untukmu. Ada salep di sini. Tapi ini goresan kecil, tidak ada masalah. Diam. Nanti juga sembuh. Sudah diam. Bagaimana kalau infeksi? Tunggu sebentar. Kak Prita? Karan? Di mana cincinnya? Iya, ada padaku. Ayo. Kak Prita, kenapa lama sekali? Kami. Cincin ini tersangkut di jariku. Iya. Akhirnya lepas Bibi juga. Bibi Raki sedang menunggumu. Dia memanggil kalian berdua untuk Ayo, Ayo. Ayo. Kapu, Mohan, dengarkan aku. Iya? Upacara cincin akan dimulai. Setelah selesai, semua kerabat akan mulai menari dengan kedua mempelai. Mereka akan menikmati tariannya, tapi para tamu akan buru-buru untuk makan malam. Jika mereka melihat mejanya kosong, mereka pasti akan merasa heran. Jadi cepat sajikan makan malam segera setelah upacaranya berakhir. Goreng purisnya jangan sampai lupa ya. Semuanya sudah siap. Haruskah aku sajikan sekarang? Dalam 10 menit aku juga akan menggoreng puris, mengerti? Baiklah. Oh ya, dengarkan. Sudahkah kau menambahkan semua bumbu? Iya, sudah. Kalau begitu, biarkan aku untuk mencicipinya. Ya sudah, cek sana. Mereka adalah orang-orang terkenal. Kalau kita buat kesalahan, mereka akan malu. Tidak, biarlah. Ayahmu selalu menambahkan lebih sedikit garam. Karinya akan enak. Sekarang lakukan... berikan kirnya. Aku akan mencobanya. Ayahmu menambahkan banyak gula pada makanan penutup karena dia menyukai makanan manis. Tidak. Ini terlalu manis. Tapi rasanya sangat aneh. Apa kau menambahkan almond? Iya. Dan kacang mete? Aku tambahkan semuanya. Bubuk kapulaga? Iya, aku menambahkan semuanya. Tapi
Rasanya aneh sekali. Biarlah, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Kami tidak punya waktu. Oh ya, aku akan pergi. Siapkan meja dan mulailah menggoreng puris ya. Seharusnya tidak ada kesalahan lagi. Aku tidak ingin acaranya rusak. Mohon mulailah bekerja. Kamu sajikan makanannya, mulaikan sajikannya sekarang juga ya. Ingat, jangan sampai ada yang terlewat. Ayo bawa keluar. Ini kan sudah cukup terlambat. Iya benar, harusnya kan upacaranya sudah dimulai. Kupikir sebelum mereka tukar cincin, Raki berencana mengganti pengantin wanitanya. Ibu, apa yang kau lakukan padaku tidak adil. Aku akan selalu mengingat kejadian ini, Bu. Sherlyn, tenanglah. Mahes pasti membawa cincin itu. Kau tidak usah khawatir, jadi tenanglah. Lihat semua orang sedang melihat ke arahmu. Kau bilang dia akan dapatkan cincin itu. Di mana cincinnya? Karan dan Prita belum sampai di sini juga. Aku takut para tamu sudah menunggu. Mereka akan segera datang. Bagaimana ini? Ibu, cincinnya. Anakku, kau di sini. Kau membawa cincinnya. Anakku yang manis. Terima kasih, Karan. Iya, Bu. Kalau kau tidak tiba tepat waktu, maka... Kau bisa memujinya nanti. Risap sudah menunggu. Iya, benar-benar. Ayo. Ayo. Pendeta, cincinnya sudah ada. Silakan dimulai upacaranya. Baik. Rishabh, ini cincinnya. Ibu senang sekali, Nak. Baiklah, sekarang silakan pakaikan cincin di jari tunanganmu. Ini sayang, pakaikan di jari Sherlyn. Rishabh, pakaikan cincinnya di jari Sherlyn. Kenapa Sherlyn menatapku seperti itu? Oh, mungkin upacara pertunangannya tertunda karena aku. Rishabh, kenapa kau malah melihat Prita? Tunanganmu adalah Sherlyn. Lihat dia. Dia terlihat sangat cantik, kan? Ayo, cepat. Ibu, seharusnya cincin ini ada di jari Prita, bukan Sherlyn. Ibu tahu apa yang ingin kau katakan. Kau ingin bilang Prita yang seharusnya memakai cincin ini, kan? Ibu mengerti kan yang kukatakan? Ibu, aku ingin Prita. Iya, tentu saja ibu tahu apa yang ingin kau katakan. Kau ingin Prita yang memakai cincin ini. Sebenarnya itu kesalahan ibu. Ibu meletakkan cincin ini di jarinya untuk memeriksa desainnya. Ibu tidak tahu kalau itu akan tersangkut di jarinya. Dia pasti merasa sangat kesakitan. Tapi ibu tidak punya pilihan. Upacara cincin tidak akan mungkin dilakukan tanpa cincin ini. Ibu minta maaf ya, Nak. Ibu tidak mengerti aku. Ibu tidak mengerti. Raki, maukah kau terus berbicara dengan Rishabh? Waktu yang menguntungkan hampir berlalu. Mari kita mulai upacara cincinnya. Ya kakak, kau benar sekali. Rishabh, waktu yang menguntungkan hampir berlalu. Ayo kita selesaikan upacaranya. Ya, ayo. Ayo, Rishabh. Prita ingin aku bertunangan dengan Sherlyn. Aku menganggapmu sebagai temanku. Dan aku berpikir kau harus setuju untuk menikah dengan Sherlyn. Pakaikan cincin di jari manis tangan kiri tunanganmu. Mungkin aku akan bertunangan denganmu di kehidupanku selanjutnya, Prita. Aku tidak tahu apakah impianku akan jadi nyata atau tidak. Ya Dewa, di kelahiranku yang berikutnya, Prita harus menjadi pasangan hidupku. Upacara cincin sudah selesai.
Selamat untuk semuanya. Selamat ya, Nak. Selamat ya, sayang. Terima kasih. Waktu yang tepat, makan malam telah disajikan begitu upacara cincin selesai. Drama akan dimulai. Kapu, makan malamnya sudah disajikan? Apa Malek Kofta dan Mutar Pamir sudah siap? Semuanya sudah siap, jangan khawatir. Di mana makanan penutupnya? Itu di sana. Kau sudah menghiasinya dengan kismis? Oh iya, Kau sudah menambahkan kunyit? Semuanya siap. Oke, aku akan beritahu semua orang untuk makan malam. Oh iya, baik. Semuanya bisa mulai makan sekarang. Iya. Kau hanya melihat cincin risap untukmu. Sekarang kau akan melihat kebenciannya. Kau akan hancur, Prita. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pestanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Silakan dicoba. Oke. Kir. Maaf, kau jangan makan ini. Tapi kenapa? Ibu, nanti aku akan memberitahumu. Jangan makan ini. Kenapa? Nanti kau akan menyesal. Sudahlah, nanti akan kuberitahu. Omong kosong, aku mau makanan ini. Ada racun tikusnya. Apa? Bibi. Tidak, Ibu. Jangan memakannya, Ibu. Lepaskan. Jangan dimakan, Ibu. Lepaskan. Ada apa? Lepaskan. Ini makanan kesukaanku. Aku tahu ini makanan penutup favoritmu, tapi kau tidak bisa. Kau tidak bisa memakannya, Ibu. Kenapa? Tolong, hentikan. Ibu sudah memakan banyak makanan ringan. Jika Ibu makan lagi, Ibu mungkin akan sakit. Berjanjilah padaku. Ibu tidak akan memakan makanan ini lagi. Ayo, berjanjilah. Sia, apa yang Bibi Karina lakukan? Apa dia sudah gila? Berjanjilah padaku. Janji. Duduk. Ada apa dengannya? Kenapa dia mikirnya? Kau ini mau apa? Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Kau akan merusak rencana semuanya. Kau sudah kehilangan akal. Aku akan beritahu ibu dan kakak. Tenanglah. Semua akan baik-baik saja. Sedikit racun tikus, situasinya akan sedikit serius. Hanya jika terlihat serius, orang-orang akan panik. Panik itu penting, coba pahami. Mengertilah. Aku ingin situasinya menjadi sangat buruk dan orang-orang akan merasa ketakutan jika kau terus memperingatkan semua orang. Rencana kita untuk memisahkan Prita dan Risap akan gagal. Jika itu terjadi, lalu bagaimana? Dan kalau Risap mengetahui bahwa nyawa anggota keluarganya dalam bahaya karena Prita, dia akan mulai membencinya. Apa kau mengerti? Iya, tapi... Cobalah pikirkan, jangan lakukan apapun yang akan membuat semua rencana kita gagal. Iya. Dan sekarang akan kusajikan lebih banyak makanan untuk semua orang. Dengar saya dulu. Tenanglah, aku akan memberikan lebih banyak lagi. Tidak akan terjadi apa-apa. Apa kabar? Punya Kir? Paman, Prita sudah berhasil. Sangat lezat. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ini untukmu. Nikmati hidangannya. Apa ini? Orang-orang sudah mulai makan malam dan meja ini berantakan. Semua orang jadi sibuk. Aku akan bersihkan mejanya. Tapi aku tidak sibuk. Aku akan membantumu. Tidak usah, tinggalkan saja. Memang kenapa? Ini kan hari pertunanganmu. Kau adalah tamu kami. Bagaimana jika seseorang melihatmu melakukan semua ini? Tidak bisa begini. Biarkan saja orang melihatku. Aku tidak peduli. Aku sudah mulai pergi ke gym. Apa disebutnya? Perut six pack. Aku mencoba untuk mendapatkan perut six pack. Risap, ini bukan lelucon. Aku akan membawanya, Prita, sudah. Tolong biarkan aku. Ayolah. Sebenarnya aku tidak pandai membuat lelucon. Hei,
sedang apa di sini? Kau kelihatannya tersipu melihat tunanganmu. Aku sangat senang. Sebenarnya, beberapa waktu yang lalu aku khawatir kalau kau akan marah karena cincin itu tersangkut di jarinya Prita. Maaf ya. Itu semua gara-gara kau. Iya, aku membuatnya memakainya. Tapi itu terjadi karena kesalahan. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, bukan masalah. Permisi, pelayan. Apa kau sudah mencoba akhirnya? Ini enak sekali. Ayo, tidak, silakan. terima kasih. Kalau aku makan itu, berat badanku akan bertambah. Makanlah sedikit saja, tidak apa-apa. Kir buatan Sarla memang sangat lezat. Ini makan lagi, ayo. Tidak, aku tidak bisa makan lagi. Aku sudah kenyang, Nak. Ini enak sekali, sedikit lagi. Permisi sebentar. Ayah, tidak bisa begitu. Ayah menikmati pesta tanpa ibu. Itu tidak adil. Kau tahu? Beri dia makanan penutup enak sekali. Wow, sepertinya kau ingin memanjakan calon mertuamu. Aku suka itu. Karena kau ingin aku memberinya makan, aku tidak akan melewatkannya. Raki, makanlah. Kalau aku makan ini, berat badanku akan bertambah. Aku tidak mau lagi. Apa kau tidak mencintaiku? Baiklah, kalau kau memaksa. Oh iya, baguslah kalau begitu. Makanlah lagi. Ayolah makan. Ayolah, makan lagi. Ayo. Sherlyn, kau juga makan. Tidak ya, Prita sudah memberikan aku semangkuk kir. Banyak sekali. Begini, sekarang giliran ibu yang menyuapi ayah, ya? Iya, aku tidak keberatan menyuapinya. Setelah kau tadi menyuapiku, sekarang kau harus mau disuapi. Aku bahkan bisa minum racun kalau kau berikan padaku. Anggap saja itu racun. Apa? Maksudku, anggap saja makanan penutup sama baiknya dengan racun bagi orang tua. Itu benar, tapi itu tidak berlaku padaku. Ayo. Rencanaku pasti akan berhasil. Hanya jika orang tua Risat memakan racun ini. Ayo ini makan lagi. Ayo. Biar ku angkat telepon ini dulu. Sedikit lagi. Dia tidak mengerti banyak hal. Jelaskan padanya, oke? Sebentar tunggu. ya. Aduh. Aku sangat beruntung punya menantu sepertimu, sayang. Kau kenapa? Kau baik-baik saja? Entahlah, aku tiba-tiba merasa pusing. Aku pusing dan merasa akan pingsan. Oh ya Tuhan, aku harap Bibi Karina tidak merusak suasana. Duduklah dulu. Aku akan mengambilkan segelas air. Sebentar ya. Bibi, semuanya berjalan sesuai rencana. Tolong kau jangan merusaknya, oke? Halo, rumah sakit kota? Simpan di sudut itu. Di sini? Tolong simpan itu ya. Nah, sudah. Yang ini disimpan di mana? Terima kasih, Risa. Untuk apa? Untuk semua bantuan yang kau lakukan pada aku. Dan kau menyuruhku untuk menerimanya. Uang yang kau berikan pada ibuku. Dan bantuan yang kau lakukan demi persahabatan kita. Dan itu sangat berarti sekali buatku. Aku ucapkan terima kasih. Itu karena kau belum siap menerima uang karena ego dan harga dirimu. Aku harus mengingatkanmu tentang persahabatan kita. Tunggu sebentar. Apa kau maksud ego dan harga diri? Itu benar. Itu tidak benar. Sejujurnya, aku sama sekali tidak egois. Tentu saja. Karena egomu, kau menyimpan masalahmu sendiri dan tidak membaginya dengan teman-temanmu. Dan karena egomu juga, maka kau berpikir kau bisa menangani semua masalahmu itu sendiri. Meskipun teman-temanmu baik dan jujur, kau tidak memberitahu mereka tentang masalahmu. Itu jelas menunjukkan bahwa kau adalah orang yang egois. Nah, apa yang kau katakan itu benar. Tapi
Itu tidak perlu menyusahkan teman. Jika kau dalam masalah, kau tidak boleh melibatkan mereka dalam hal itu. Tidak salah untuk tidak melibatkan teman-teman atau keluargamu dalam masalahmu. Lalu untuk apa gunanya teman? Jika teman-temanmu itu tidak bisa mendukungmu di saat-saat baik dan burukmu, lalu apa perlunya teman seperti itu? Bisakah aku mengatakan sesuatu padamu? Sangat penting untuk menjaga persahabatan sejati. Dan di setiap kesempatan yang memungkinkan mempertahankan hubungan itu penting. Karena kita memilih teman kita. Kita yang memutuskan itu. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk berteman dengan seseorang. Itulah kenapa persahabatan lebih penting daripada hubungan yang lainnya. Persahabatan lebih penting daripada uang. Itulah kenapa ikatan ini istimewa. Sebagai seorang teman, aku mohon padamu, kapanpun kau atau Sristi atau ibumu atau nenekmu memiliki masalah, kau akan bicara padaku tanpa ragu-ragu. Aku suka itu. Dan aku berharap sekarang ego dan harga dirimu tidak akan menghalangi persahabatan kita. Berjanjilah kepadaku. Risab. Sebagai temanmu, aku rasa aku pantas menerima ini. Janji. Itu baru semangat. Dan aku berjanji satu hal padamu. Aku akan selalu... Kak Prita. Ada apa? Begini, tiba-tiba semua tamu, aku tidak bisa menjelaskannya. Ayo ikut aku, Kak, cepat. Apa? Ada apa? Cobalah untuk tenang, Sristi. Ceritakan apa yang terjadi. Risab, semua tamu tiba-tiba kami dituduh sementara kami tidak melakukan apa-apa. Tenang, Sristi. Kau harus mengatakan pelan-pelan. Katakan padaku apa yang terjadi. Tiba-tiba banyak orang di pesta jatuh sakit. Mereka muntah. Pasti ada yang salah, tapi semua orang bilang makanannya beracun. Bagaimana mungkin, Kak Prita, semua hidangannya dibuat sendiri oleh kita. Tidak ada yang dipesan dari luar. Kenapa semua ini bisa terjadi? Aku bingung, Kak. Bagaimana menghadapi mereka? Kita sudah dituduh macam-macam olehnya. Ayo kita lihat. Ayo ya. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Bagaimana kau bisa melakukan ini, Sherlyn? Memangnya kenapa? Apa yang kau lakukan? Oh, apakah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Keluar dan lihatlah, para tamu muntah. Lihat efek mengerikan dari racun yang kau berikan pada mereka. Raki sakit dan Mahes. Apa kau tidak tahu bahwa Mahes adalah pasien penyakit jantung? Ketika kau tahu kir itu beracun, mengapa kau memberikannya pada Raki 2 kali? Apa kau tidak tahu apa yang dia lakukan padaku? Ibu mertuaku membelikan cincin untukku. Tapi dia menyuruh Prita memakainya. Apa kau pikir aku akan membiarkannya? Dia akan menderita karena menyakitiku. Dia harus membayarnya. Tapi jangan khawatir, hanya sedikit tidak nyaman, tidak ada yang akan mati. Berani sekali kau. Beraninya kau bicara seperti itu tentang keluargaku. Ini adalah keluargaku. Keluargaku telah dirugikan karena kebodohanmu, ibuku dan kakakku. Memakan makanan beracun itu. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku bersumpah tidak akan membiarkanmu. Aku akan bertindak. Bibi, reaksimu ini berlebihan. Sudahlah, Sherlyn. Percayalah padaku, Bi. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa. Mereka hanya akan merasa tidak nyaman saja. Semuanya akan baik-baik saja. Bayangkan saja ketika Prita dituduh melakukan semua ini, kau akan datang dan juga memelukku. Kau akan sangat senang dan merasa bangga padaku. Semua orang tahu kau tidak suka dengan Prita. Dan para pria belum memakan semuanya. Juga nenek, dia tidak akan makan. Orang tua Risab akan mendapatkan pengobatan. Bayangkan saja seandainya aku tidak mengambil langkah ini, semua rencana tidak berhasil. Penghinaan yang diderita Prita dan juga keluarganya akan membuat keluargamu membenci mereka semua. Itu akan sangat menyenangkan. Coba kau pikirkan. Ini bukan waktunya. Ambulan sudah datang. Bibi, kau boleh keluar. Tapi kau tidak boleh emosi. Jaga keluargamu dan kirim ke rumah sakit untuk perawatan. Jangan bersama mereka. Kau tahu kenapa? Tindakan terakhir masih harus dilakukan. Apalagi yang harus kulakukan? Dengar, saat kita keluar, kita akan sangat bersimpati pada semua orang. Setelah itu, kita akan menuduh Prita dan menangis. Coba pikirkan, seandainya aku tidak menghentikanmu saat makan, kau akan berada dalam keadaan yang mengerikan. Dan sekarang keluarlah, makanlah sesuatu. Setelah itu mulailah berpura-pura
dan buat keributan agar Prita dan keluarganya dipermalukan. Aku mengerti. Biarkan aku pergi sekarang. Dengar, Bibi, semoga beruntung. Semua akan baik-baik saja. Kami sudah panggil ambulan. Begitu ambulan datang... Nyonya Sarla, ambulan sudah Benarkah? datang. Mereka sudah parkir di luar. Baiklah, aku akan membawanya keluar. Panggil semua orang dan segera bawa semua yang darurat ke ambulan. Cepat. Baiklah. Ya. Ayo. Suamiku, tolong kau periksa ibu. Sepertinya ibu tidak baik. Biar aku bawa kau keluar dulu, baru aku memeriksa ibu. Tidak, aku harus memeriksa ibu dulu. Ya baiklah, tunggu sebentar. Duduk, ayo duduk. Aku akan memeriksa ibu. Bu, ada apa, Bu? Perutku sangat mual. Oh iya, aku akan membawa ibu ke ambulans. Kau kenapa? Hati-hati. Ayo bersamaku. Apa yang terjadi? Sabir, apa yang terjadi? Tidak tahu, semua terjadi tiba-tiba. Masih banyak lagi di dalam. Lihatlah. Bawa mereka dengan hati. Tentu. Lihat Kak Prita, mereka merasa mual. Seandainya hanya satu orang, kita bisa mengatakan kalau dia sedang sakit. Tapi setelah makan, perut mereka merasa mual. Kita akan bahasnya nanti. Masih banyak lagi di dalam. Ayo. Kita ke ambulan. Tunggu. Kau jangan khawatir. Lakukan satu. Temani mereka. Apa yang saya lakukan? Kau lihat itu kan? Bahkan sekarang Risab dan Prita berdiri sangat dekat. Aku sudah memberimu kesempatan dan sekarang terserah padamu bagaimana caranya memisahkan mereka. Waktumu dimulai sekarang. Dokter, panggil ambulans. Rizab, Bibi Karina. Panggil yang lainnya ya. Kau boleh pergi, dokter. Bibi, ada apa? Rizab, lihat semua orang ini. Kami muntah-muntah dan menderita sakit perut. Bagaimana ini bisa terjadi? Perutku juga sakit, kepalaku juga pusing. Lihatlah Raki, lihat kondisinya. Prita, kemarilah. Tolong bawa dia ke ambulan. Apa yang telah kau campur di makanannya? Hah? Beritahu kami. Apa yang kau katakan? Aku malah tidak tahu apa yang terjadi. Berhentilah berpura-pura. Kau bercanda di belakang semua ini. Lihatlah, di sekelilingmu semua orang muntah dan menderita sakit perut. Ini terjadi setelah makan malam. Ini tanggung jawabmu, bukan? Aku yakin ada yang tidak beres dengan makanannya. Kau pasti menambahkan sesuatu yang beracun di dalam makanan. Semua ini karena kau. Hanya kau yang melakukannya. Katakan padaku, mengapa kau melakukan ini? Aku sudah memberitahu mereka. Aku sudah memberitahu anggota keluargaku untuk tidak menyewa aula ini. Tapi orang-orang ini mempercayaimu. Keluargaku juga mempercayaimu. Kami harus melewati jalan kotor untuk sampai di aula. Setelah kami datang ke sini, lampu padam, AC berhenti menyala. Namun keluargaku tidak mengatakan apa-apa. Dan terus mendukungmu. Tapi apa yang kau lakukan? Keluargaku memberi ibumu harga yang bagus. Dan apa yang kau lakukan? Bukannya berterima kasih, tapi justru kau meracuni semua tamu undangan yang ada di rumah ini. Tolong jangan katakan itu. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya berusaha melakukan yang terbaik di pesta ini. Bibi Karina, ini bukan waktunya untuk bicarakan semua ini. Oke, semua baik-baik saja. Kita Ayolah, harus... Risab. Ini bukan soal kalung yang hilang itu. Ini masalah besar. Reputasi keluarga Lutra dan tamu mereka dipertaruhkan. Saat kami mengundang tamu pada suatu acara, mereka sudah menjadi tanggung jawab kami. Sudah jelas, kami memberikan tanggung jawab yang begitu besar kepada orang yang salah. Wanita itu, dia sengaja menyalahkan Kak Prita. Keadaannya seperti ini, sehingga aku tidak bisa membantu Kak Prita. Prita, kesalahan apa yang telah dilakukan keluargaku kepadamu sehingga kau membalas dendam seperti ini? Ibu, kau salah. Kami ingin acara ini menjadi mudah untuk diingat. Dan aku tidak tahu apa yang salah pada acara ini.
Cepat sekali. Aku juga ingin tahu mengapa kau melakukan ini kepada kami. Aku harap kau menyadari bahwa semua orang ini tidak berpura-pura sakit. Lihat di sekelilingmu, itu adalah tanggung jawabmu. Entah kau belum memenuhi tanggung jawabmu, atau kau sengaja menambahkan sesuatu ke dalam makanan itu. Jawab. Ya Tuhan, aku harap air mata Prita tidak membuat Risa bersimpati. Sepertinya dia tertekan. Aku harus mendukungnya, walaupun hanya pura-pura, agar mereka tidak curiga. Aku akan memasang paku terakhir di peti matinya. Katakan sesuatu padaku, Prita, sekarang. Hentikan Bibi Karina. Itu mungkin bukan kesalahan Prita. Lihat kan? Bahkan Sherlyn mendukungmu sekarang. Kau merusak upacara pertunangan mereka, namun dia telah mendukungmu. Dan Raki tidak pernah mengatakan apapun yang menentangmu. Lihat wanita itu. Dia sangat kesakitan. Seharusnya kau malu. Katakan sesuatu, Prita. Akuilah bahwa kau melakukan ini. Kenapa kau membesar-besarkan masalah ini, Bibi? Semua ini tidak masuk akal. Kau kira yang sudah memasak makanannya, bukan Prita. Ini bukan salahnya. Tapi kau yang memasak makanannya. Kau seharusnya tahu bagaimana ini bisa terjadi. Kenapa para tamu muntah-muntah atau menderita sakit perut atau sesak nafas. Nyonya. Itu kan ada yang salah dengan makanannya. Ya, tapi Nyonya, dengarkan aku. Pelankan suaramu. Ada tamu di luar. Tidak bisa kau kecilkan suaramu. Apa Nyonya pikir aku menambahkan sesuatu ke makanannya? Tidak ada gunanya bicara denganmu. Ayo ikut aku. Yang bisa dilakukan kamu hanyalah berteriak. Kau yang menambahkan bumbu pada makanannya kan? Katakan padaku, apa rempah-rempahnya segar? Apa tanggalnya sudah kedaluarsa sampai terjadi ini semua? Tidak ada yang salah di sini, Bibi. Rempah-rempahnya berkualitas tinggi. Aku yang membelinya sendiri. Aku yang minta Mohan untuk membeli rempah-rempah. Kau memberitahu aku tentang pesta pertunangan tadi malam. Oleh karena itu, aku menyuruhnya untuk membeli semua bahan segar dari pasar. Aku tahu semua bahan itu segar. Bagaimana aku percaya makanan menyebabkan orang merasa mual dan pusing? Bisa jadi mereka itu memang sudah sakit. Jadi jangan salahkan kami. Ini tidak hanya satu orang saja. Semua orang yang mencicipi makanannya muntah semua. Perut mereka sakit dan mereka sulit bernapas. Kenapa kau tidak mengerti? Reputasi gedung pernikahan ini dipertaruhkan. Risa menaruh kepercayaannya pada kita. Apa yang harus kukatakan pada orang-orang di sana? Kalau tidak ada yang salah dengan makanannya, kenapa semua ini bisa terjadi? Nyonya, aku tidak melakukan apa-apa. Aku akan bicara dengan mereka. Tunggu. Aku akan menangani situasi di luar. Kau tetap di sini. Tidak, Nyonya. Reputasiku juga dipertaruhkan bersama denganmu. Aku akan bicara dengan mereka. Dengar dulu. Dia mengacaukan semuanya. Ayo ikuti dia dan bawa dia ke rumah. Cepat. Ayah, tunggu sebentar. Aku akan tangani situasinya. Tapi bagaimana? Tidak. Pamanku menyediakan layanan catering. Dia tidak pernah membuat kesalahan dalam hal memasak. Dia itu adalah... Iya. Pamannya adalah orang yang sederhana. Dan Prita benar. Dia tidak akan lakukan dengan sengaja. Kecuali ada yang menyuruhnya. Kau salah, jangan menuduhnya begitu. Kalau begitu beritahu kami. Kami ingin tahu mengapa kau melakukan ini. Percayalah Prita yang bertanggung jawab atas segalanya. Dia pasti menyuruh Koki untuk menggunakan rempah-rempah yang murah dan menghemat uang. Itu kan? Jangan sembarangan kalau bicara. Sudah, diam kau. Raki, apa kau lihat itu? Kau telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Bukankah begitu? Peristiwa yang menggembirakan telah berubah menjadi mimpi buruk semua karena gadis ini. Bibi Rakit, tolong percaya padaku. Aku tahu kau terlihat kecewa. Tapi ini benar-benar bukan kesalahanku. Cukup, Rita. Jangan mencoba membuat Raki untuk berpihak kepadamu. Simpan air mata buayamu untuk dirimu sendiri. Semua orang tahu bahwa ini adalah kasus keracunan makanan. Cukup jelas. Tidak ada keraguan tentang apapun. Dia tidak akan mengakui semua kesalahannya. Sudah waktunya memanggil seseorang untuk mencari akar penyebab masalah ini. Itu benar. Lakukan saja. Panggil pengawas makanan. Kami ingin tahu apa yang membuat makanan ini jadi beracun. Hubungi mereka. Kalau begitu, kita harus cari tahu siapa yang salah. Ya, Kak. Biarkan mereka memanggil petugas makanan. Kita akan cari tahu siapa yang bertanggung jawab. Supaya semuanya jelas. Ayo panggil mereka. Halo, kantor polisi? Kak Prita, kenapa dia telepon polisi? Ini Karina Lutra. Aku ingin mengajukan keluhan. Kasus keracunan makanan massal telah terjadi di Aula Kumkum Bagya. Dan aku curiga
Sebenarnya aku yakin itu dilakukan dengan sengaja. Kau harus datang ke sini dan menangkap pemilik aula ini dan para petugas cateringnya. Ya, cepatlah datang. Aku menunggu. Kir, Jangan makan ini. ya Tuhan, artinya Sherlyn yang bertanggung jawab atas semua ini.